Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfansyah, NIM 4319147 dari kelas Ilmu Kalam B yang diasuh oleh Ibu Nur Hayati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Kalam. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah ilmu kalam itu wajib dipelajari oleh masyarakat awam dan bagaimana metode dalam pengajarannya? Jadi ilmu kalam itu kan ilmu tentang teologi, tentang ketuhanan, tentang bagaimana cara kita mengenal Tuhan, bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana sifat-sifat para rasul, bagaimana cara kita mengesahkan Tuhan dan sebagainya. Jadi ilmu kalam ini adalah ilmu yang paling dasar dalam kita beragama Islam. Karena dengan ilmu kalam kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengetahui bagaimana sifat-sifatnya, dan kita bisa lebih yakin terhadapnya. Oleh karena itu, seperti dikutip dari pendapat Ibnu Ruslan bahwa awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistikoni, bahwa kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah ma'rifatullah atau mengenal Tuhan dengan yakin. Oleh karena itu, kita sebagai muslim pun wajib untuk mempelajari ilmu kalam, karena dalam ilmu kalam kita akan lebih mengenal Tuhan. Kita akan lebih mengenal bagaimana peran kita sebagai makhluk dalam dunia ini. Kemudian dengan ilmu kalam juga kita bisa mempertebal keimanan kita. Kita bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Kita bisa mencari tahu bagaimana sih yang benar, bagaimana yang salah tentang Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita sebagai muslim harus tetap mempelajarinya walaupun mungkin sedikit-sedikit. Dan menurut saya mempelajari ilmu kalam itu adalah salah satu hal yang cukup berat. Ilmu kalam ini adalah salah satu cabang ilmu yang cukup berat karena di situ adalah akal kita diperlukan untuk memahami nas-nas sebagai cara untuk memahami Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita dalam mempelajari ilmu kalam pun harus bertahap. Untuk pemula mungkin kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Mungkin kita pun dari kecil sudah diajarkan oleh guru-guru kita tentang sifat Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat jaiznya, sifat-sifat muhalnya. Kemudian kita juga mengenal para rasul, kita mengenal sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Itu sudah kita tanamkan, sudah ditanamkan pada diri kita sejak kecil oleh guru-guru kita. Oleh karena itu, menurut saya metode yang paling tepat di dalam mempelajari ilmu kalam ialah dengan cara belajar secara berjenjang ataupun berkelanjutan, dengan catatan kita belajarnya dengan guru yang memang cara sanad keilmuannya itu sudah jelas. Ketika kita sudah belajar dengan guru, kemudian kita pun belajar sesuai jenjangnya, kita belajar dari yang paling dasar tentang mengenal Allah, sifat-sifatnya dan sebagainya, kemudian ke jenjang yang lebih tinggi-tinggi lagi, maka insya Allah pemahaman kita tentang ilmu kalam ini bisa benar. Karena kalau kita belajar ilmu kalam secara otodidak, kita mengenali Tuhan secara tekstual dan kita hanya berdasarkan pada akal pikiran kita sendiri, maka hasilnya akan kurang. Dan bisa jadi kita sebagai orang yang masih belajar itu bisa jadi terjadi kesalahan paham, kesalahan dalam memahami maksud dari ilmu kalam itu sendiri. Oleh karena itu metode yang paling tepat yaitu kita belajar dengan guru yang tepat, yaitu yang memiliki sanad keilmuan yang sudah jelas, dan kita belajarnya secara berjenjang sesuai dengan tingkatan keilmuan kita. Lanjut ke nomor 2, yaitu bagaimana komparasi perbedaan dan persamaan antara ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan filsafat. Jadi ketiga ilmu ini sebenarnya hampir sama dalam objek kajiannya, yaitu tentang ketuhanan, di mana ilmu kalam itu adalah mempelajari tentang ketuhanan dan segala yang berkaitan dengannya. Sedangkan ilmu tasawuf itu membahas tentang ketuhanan juga dan upaya-upaya pendekatan kepada Tuhan. Kemudian kalau filsafat itu membahas tentang ketuhanan juga, di samping mungkin masalah-masalah lain ataupun hal-hal lain seperti alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Nah, kalau membahas tentang ketiga ilmu ini, maka sumbernya pun sedikit berbeda. Seperti misal kalau dalam ilmu kalam itu kita memakai logika, yaitu dengan metode dialektika atau dialog keagamaan. Kita memaksimalkan akal pikiran kita dalam memahami agama dan didasarkan pada nas-nas ataupun dalil-dalil nakli. Kemudian kalau misal tasawuf itu
bertumpunya pada kalbu ataupun hati. Bagaimana cara kita mengolah rasa kita, bagaimana kita bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam diri kita, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalur kalbu ataupun hati ataupun rasa. Sedangkan filsafat itu 100% mengandalkan akal atau pikiran, di mana filsafat ini menggunakan akal pikiran kita yang rasional untuk mencari kebenaran dari suatu hal. Seperti itu. Kemudian perbedaan-perbedaan lainnya yaitu ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf itu kalau dilihat dari dasarnya, dasar ilmu kalam itu adalah Al-Quran dan hadis. Artinya dalam ilmu kalam kebenarannya itu didapatkan melalui argumentasi nakliyah, setelah itu barulah dikuatkan dengan akal. Kalau filsafat itu adalah akal yang digunakan untuk mengkaji berbagai hal, baik itu secara radikal, integral maupun holistik atau keseluruhan dan universal juga. Sedangkan dasar dari ilmu tasawuf adalah pengalaman masing-masing individu, bagaimana cara dia mengolah rasanya. Jadi bukan memakai akal namun memakai rasa, memakai hati. Perbedaan ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf kalau kita lihat dari tujuannya, yaitu ilmu tersebut, kalau ilmu kalam itu digaji untuk menguatkan keyakinan kita tentang kebenaran Tuhan itu sendiri, dan ini juga bisa untuk meningkatkan keimanan kita. Sedangkan kalau misal ilmu filsafat itu tujuannya untuk mendapatkan kebenaran dengan cara berpikir rasional, dengan cara memberikan kebebasan kepada akal untuk mencari kebenaran itu sendiri. Sedangkan kalau misal ilmu tasawuf itu tujuan utamanya adalah bagaimana cara kita untuk bisa mendekatkan diri dengan Allah atau dengan Tuhan kita. Jadi ketiga ilmu tersebut adalah tiga ilmu yang cukup penting dan cukup harus kita miliki sebagai seorang yang beriman, karena dengan ketiga ilmu itu pun kita bisa lebih yakin, kita bisa lebih mengenal Tuhan, kita bisa lebih dekat, dan kita bisa mengamalkan ajaran Tuhan itu secara benar. Dan ketiga ilmu itu pun harus kita komparasikan bersama. Karena apa? Karena kita bisa mengasah akal kita, kita bisa mengasah rasionalitas kita untuk lebih menguatkan keimanan kita dalam rangka memahami teks-teks Al-Quran dan hadis dan dasar-dasar Islam yang lainnya itu dengan cara memaksimalkan rasionalitas kita. Dan rasionalitas itu bisa kita asah dengan cara berfilsafat. Selain itu, berfilsafat pun harus kita imbangi dengan dalil-dalil, yaitu ada dalam ilmu kalam. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kita mengolah rasa kita, mengolah batin kita supaya kita bisa merasakan dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk lebih mendekatkan Tuhan lagi, karena agama itu kan gak sepenuhnya tentang logika, gak sepenuhnya tentang akal, namun harus melibatkan hati juga. Mungkin bahasa hati ini tidak bisa dibahasakan secara formal maupun verbal, karena hati ini hanya orang tersebut yang merasakan, dan hati ini pun cuma kita yang memilikinya. Oleh karena itu ketiga ilmu itu tetap harus dipelajari dan harus seimbang. Selanjutnya yaitu nomor 3, jelaskan cara sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian dari analisa Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima. Jadi pertama yaitu tentang aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah suatu kelompok ataupun aliran yang sebenarnya itu dulunya itu adalah pengikut Ali. Namun mereka keluar dari barisan dan meninggalkan Ali karena tidak setuju terhadap adanya abritasah ataupun tahkim ketika perang Siffin, di mana pada saat itu adalah Ali berhadapan dengan Muawiyah bin Abi Sofyan tentang persingkatan khalifah. Kemudian kaum Khawarij ini berpendapat bahwa orang yang dosa berarti ya mereka kafir dan mereka boleh untuk dibunuh, halal darah mereka untuk dibunuh, dan orang kafir pasti ada di neraka. Itu adalah pendapat-pendapat dari kaum Khawarij. Sedangkan Murji'ah itu berasal dari kata irja' yang berarti penundaan, penangguhan, dan pengharapan.
Jadi kaum Murji'ah ini adalah orang yang menunda penjelasan kedudukan seorang yang bersengketa. Jadi ketika perang Siffin itu berlangsung dan ada yang namanya arbitrase ataupun tahkim, ini kaum Murji'ah ini bisa menerima itu karena mereka berpendapat bahwa ya nanti peradilannya gampang di akhirat nanti, kelak Allah yang akan mengadili mereka, siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kaum Murji'ah ini berpendapat bahwa ada harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Pak, ini pas foto boleh. Aliran selanjutnya yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah adalah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Jadi Jabariyah itu adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia itu telah ditentukan oleh Allah. Semuanya itu adalah takdir Allah. Dan itu sudah diatur semua dalam kode-kodenya Tuhan. Jadi jadi aliran Jabariyah ini menyandarkan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qadariyah ini adalah sebalikannya dari Jabariyah, yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu qadaro yang artinya itu kemampuan dan kekuatan. Kalau secara terminologinya Qadariyah ini adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan kita, tindakan manusia itu tidak diintervensi tangan Tuhan. Jadi semua itu adalah kehendak kita sendiri. Kita mau berhasil, kita mau kaya, kita mau miskin, itu ya karena usaha kita, karena full karena tindakan kita, bukan karena Allah. Jadi doktrin Qadariyah ini pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia itu dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia itu memiliki kewenangan untuk melakukan segala perbuatannya atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah sepenuhnya adalah dalam kendali diri kita. Berbeda dengan Jabariyah yang tadi saya singgung bahwa Jabariyah ini adalah 100% pasrah bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Tuhan, segala yang terjadi adalah takdir Tuhan. Sedangkan kalau Qadariyah ini ya segala sesuatu yang terjadi itu ya karena tindakan kita, karena usaha kita, seperti itu. Aliran selanjutnya yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah reaksi dari adanya pertentangan antara Khawarij dan Murji'ah. Nah, kalau Mu'tazilah ini adalah berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu tidak dikatakan mukmin dan juga tidak dikatakan kafir, tapi fasik. Serta ditempatkan tidak di surga maupun di neraka, tapi ada di antara kedua dan neraka itu. Bena mangzilatain gitu. Nah, sedangkan selain itu juga Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim, serta manusia itu bebas dalam melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sedikit pun dari Tuhan. Itu adalah Mu'tazilah. Yang selanjutnya yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah ini sering kita kenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kedua aliran ini adalah aliran yang berpendapat, Asy'ariyah ini berpendapat bahwa Tuhan itu memiliki sifat dan mustahil Tuhan itu mengetahui dengan zatnya. Tuhan itu bukan pengetahuan, tapi yang mengetahui. Kemudian selain itu juga kita nanti ketika sudah di akhirat itu bisa melihat Tuhan. Itu adalah pendapat-pendapat dari Asy'ariyah. Selain itu juga Asy'ariyah berpendapat bahwa orang mukmin itu tidak akan keluar dari neraka selama dia belum bertobat dari dosa besarnya itu. Kemudian kalau Maturidiyah itu tidak berbeda banyak dari Asy'ariyah karena kedua ini juga memiliki dasar hukum yang sama, yaitu dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, kalau Maturidiyah ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak kafir dan tidak kekal dalam neraka walaupun mati sebelum bertaubat. Nah, selain itu juga mereka berpendapat bahwa akal itu mengetahui eksistensi Tuhan, dan Allah memerintahkan manusia untuk menyelidiki dan
merenunginya dalam hati. Dari berbagai aliran tersebut, aliran yang paling banyak diikuti di Indonesia adalah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di sini karena kedua aliran tersebut dikenal dengan aliran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah ajaran yang cukup moderat dan mudah untuk diterima di masyarakat Indonesia. Karena ajaran-ajaran mereka itu berlandaskan pada 4 mazhab yang masyhur, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Oleh karena itu, dengan adanya mazhab tersebut bisa menyesuaikan dengan letak geografi maupun budaya sosial di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kedua aliran tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Itu bisa kita lihat dari seberapa banyak penganut Ormas Nahdliyin ataupun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di mana kedua ormas tersebut adalah salah satu ormas yang menganut pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, kemudian yang terakhir yaitu tentang perbedaan-perbedaan dan perbandingan antar aliran tentang perilaku dosa. Yang pertama, yaitu aliran Khawarij ini memiliki memiliki pendapat bahwa seluruh orang yang berdosa itu adalah tempatnya di neraka, dan seluruh orang yang berdosa itu kafir. Jadi semua orang yang berdosa atau yang kafir itu halal untuk dibunuh. Kemudian kalau Murji'ah ini bahwa pelaku dosa itu tidak akan disiksa di neraka. Jadi berbeda pendapat dengan Khawarij. Sedangkan kalau Mu'tazilah itu bahwa setiap pelaku dosa besar itu mereka berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. Jadi tidak di neraka dan tidak di surga. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini adalah karena Ahlussunnah wal Jamaah, mereka moderat, jadi mereka menisbatkannya kepada Allah. Jadi belum tentu orang yang kafir, belum tentu orang yang berdosa itu adalah kafir, dan belum tentu orang yang melakukan dosa besar seperti zina dan mencuri itu akan disiksa neraka, karena ada kasih sayang Tuhan, dan ada aspek lain yaitu kekuasaan Tuhan untuk menentukan mereka mau di neraka maupun di surga. Kemudian perbandingan tentang iman dan kufur, tadi juga udah jelaskan dikit bahwa kalau aliran Khawarij ini iman dalam pandangan Khawarij itu tidak semata-mata hanya percaya kepada Allah, tapi kalau Khawarij ini harus mengerjakan segala kewajiban perintah agama yang merupakan bagian dari keimanan. Jadi semua perbuatan yang berbau religius itu termasuk ke dalam masalah kekuasaan adalah bagian dari keimanan. Dengan demikian, siapapun yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulnya, tapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa, maka ia dipandang sebagai seorang yang kafir. Kalau aliran Murji'ah ini berpandangan bahwa keimanan itu terletak dalam kalbu atau hati. Jadi ucapan maupun perbuatan itu tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam kalbu. Jadi yang penting dia yakin bahwa Allah itu ya Tuhan saya dan Rasulullah itu adalah utusan Allah gitu. Kemudian aliran Mu'tazilah itu berpendapat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu iman itu dibenarkan dalam kalbu, sedangkan mengatakan dengan lisan dan melakukan sebagai kewajiban utama hanyalah merupakan cabang-cabang dari iman. Oleh sebab itu, siapapun yang memberikan keesaan Tuhan dengan kalbunya dan juga membenarkan utusan-utusannya beserta apa yang mereka bawa darinya, maka itu adalah iman sesungguhnya. Maka mereka juga bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Kemudian perbandingan tentang Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan, kalau Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Tuhan itu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Sedangkan kaum Asy'ariyah itu memiliki paham bahwa Tuhan itu mempunyai kewajiban tidak dapat terima
karena hal itu bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan yang mereka anut. Kaum Maturidiyah itu juga berpandangan sama dengan Asy'ariyah. Kemudian tentang berbuat baik dan terbaik, Mu'tazilah itu berpendapat bahwa kewajiban Tuhan berbuat baik, bahkan yang terbaik bagi manusia. Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Kaum Maturidiyah pun sama. Kemudian tentang perbuatan-perbuatan manusia, bahwa kalau Jabariyah, kita mulai nyinggung ke Jabariyah, kalau Jabariyah ini memahami bahwa manusia itu tidak berkuasa atas perbuatannya, jadi hanya Allah yang memutuskan segala amal perbuatan manusia. Sedangkan Qadariyah itu aliran yang memahami bahwa manusia itu bebas memilih atas perbuatannya, jadi semua perbuatan manusia itu tergantung pada perbuatannya sendiri, tidak dari hal lain termasuk Tuhan. Kemudian Mu'tazilah ini sependapat dengan pendapat Qadariyah. Sedangkan Asy'ariyah dan Maturidiyah itu untuk menggambarkan pemahamannya, Asy'ariyah menggunakan teori-teori bahwa perbuatan manusia itu ya gabungan antara kuasa kita dan kuasa Allah. Jadi kita tetap percaya bahwa kita itu harus berikhtiar, kita harus berusaha, namun tetap di balik itu semua ada kode-kodenya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sifat-sifat Tuhan, aliran Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Jika Tuhan mempunyai sifat, sifat itu mestilah kekal seperti halnya zat Tuhan. Jika sifat-sifat itu kekal, yang bersifat kekal bukan hanya satu sifat, tetapi banyak. Sedangkan aliran Asy'ariyah itu berpendapat bahwa Tuhan itu mempunyai sifat dan tidak dapat diingkari bahwa Tuhan itu mempunyai sifat karena perbuatan-perbuatannya. Kemudian aliran Maturidiyah itu berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat, sedangkan jadi berbeda dengan aliran Mu'tazilah, karena Maturidiyah itu mengatakan bahwa sifat bukanlah Tuhan, tetapi tidak lain dari Tuhan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang kehendak Tuhan, kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Kalau Mu'tazilah tentang keadilan Tuhan, aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa kekuatan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk meninjau wujud ini dari rasio dan kepentingan manusia. Jadi ya semua makhluk itu diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia. Sedangkan aliran Asy'ariyah menolak paham tersebut. Jadi bagi Asy'ariyah, perbuatan Tuhan itu tidak memiliki tujuan, dan tujuan dalam arti sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu. Karena Asy'ariyah pun berpendapat bahwa Tuhan itu Maha Esa, seperti itu. Jadi itulah beberapa pandangan tentang perbedaan-perbedaan perbandingan antar aliran tersebut. Dan mungkin sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.